Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan raya pada hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 6 sore dengan tema Mematahkan Kutuk, pelayan firman oleh Pendeta Agus Wahyuning Mayanto. Kedua, persekutuan Komisi Pemuda pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 6 sore dengan tema Quarter Life Crisis, pembicara oleh Saudara Diki Sugianto. Ketiga, kebaktian umum pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 9 pagi dengan tema Menghargai Kepercayaan Allah oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Warta berikutnya tentang aksi sosial HUT Komisi Pemuda. Dalam rangka HUT ke-15 Komisi Pemuda Vox Reformata pada tanggal 8 November 2020, Komisi Pemuda akan mengadakan aksi sosial dengan memberikan donasi ke Yayasan Jalma Sehat, Pusat Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Cacat Mental di Desa Bulung Kulon, Jekulo, Kudus. Terkait hal tersebut, Komisi Pemuda akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Jemaat dapat berpartisipasi untuk membeli makanan atau mendukung dalam dana. Informasi lebih lanjut dapat jemaat simak dalam warta cetak hari ini Minggu 18 Oktober 2020. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak atau yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahannya bagi kita umat-Nya. Mari kita beribadah kepadanya dengan penuh sukacita dan hormat. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian, berhimpun semua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kudus
Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan Oktober. Dengan tema umum, menghargai kasih karunia Allah. Selama bulan Oktober ini, kita diajak untuk menghargai segala macam dan bentuk kasih karunia Allah dengan senantiasa memperbaiki diri sehingga kehidupan kita semakin menyukakan hatinya. Tema khusus kita minggu ini adalah menghargai kehadiran Allah. Salah satu wujud kasih karunia Allah atas umatnya adalah kehadirannya di tengah mereka. Bagaimana selayaknya kita menanggapinya? Kita akan belajar bersama pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, kita juga akan melakukan upacara penerimaan warga atau atestasi masuk atas saudara kita di wilayah Rayon 2. Upacara ini akan dipimpin oleh Pendeta Erik Sudarma. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penerimaan warga jemaat. Kami mengundang Saudari Larastika Kamelia Putri untuk maju ke depan dan berdiri di samping saya. Silakan Saudari Laras untuk membuka maskernya agar wajahnya dapat dikenal oleh jemaat. Saudara-saudara seiman, gereja berasal dari Allah dan dibentuk untuk kita pada saat sekarang dan selamanya. Allah menghendaki agar gerejanya beribadah, memberitakan firman, melayani upacara-upacara, memelihara persekutuan, dan menjalankan disiplin bersama, membangun umat, membawa orang berdosa datang kepada pertobatan yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang membutuhkan anugerah Allah dan keselamatannya. Ke dalam persekutuan jemaat kita telah datang saudari kita, Larastika Kamelia Putri, agar diterima menjadi anggota. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima saudari Larastika Kamelia Putri menjadi anggota tubuh-Mu. Kami berdoa kiranya ia akan mendapatkan persekutuan yang hidup dan membangun imannya. Kami membuka diri kami untuk bersekutu dengannya, belajar bersama, melayani bersama, dan menjalankan disiplin gereja bersama pula. Tolong agar kami dapat saling memperhatikan, mengasihi, dan melayani, agar bersama dengannya kami dapat melaksanakan misi Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari Larastika Kamelia Putri, atas nama Jemaat GKMI Kudus, pada kesempatan ini saya menyambut dan menerima saudari Laras ke dalam persekutuan gerejanya. Kiranya rahmat dan tuntunan Tuhan senantiasa atas saudari Laras dalam persekutuan dengan Kristus dan umatnya. Selamat. Selanjutnya, perwakilan majelis jemaat akan menyerahkan tanda keanggotaan. Jemaat sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk anggota baru GKMI Kudus, Saudari Larastika Kamelia Putri.
Mari kita memberi salam damai dengan salam Sunda. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 99. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, Dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Agungkanlah Tuhan yang hadir di bait sucinya dan di tengah umatnya dengan pujian. Tuhan hadir di bait sucinya. Saudaraku, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon anugerah pengampunan dan pembaharuannya atas kita. Bapa yang Maha Kudus dan berlimpah rahmat, kami datang ke hadirat-Mu dengan seluruh keberadaan kami. Alih-alih mentaati firman-Mu, kami seringkali mengikuti keinginan hati kami dan melawan kehendak-Mu. Bukan cuma itu, kami juga seringkali menutupinya dan tidak mengakui kesalahan kami. Tetapi di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa tidak ada yang dapat kami sembunyikan, ya Tuhan. Kami merasa sangat bersalah
tiada sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera. Karena itu, kepadamu, ya Bapa, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami, dan perbaharuilah hidup kami oleh karya Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian. Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Hendaknya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kidungkanlah dalam taman. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari lingkungan 7 dengan judul Aku Percaya. Tuhan sanggup menjawab.
Mari kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diberikan hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat lewat pertolongan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu, supaya dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya dalam keseharian kami. Demi nama Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang ada di rumah, ini khusus untuk anak-anak ada 2 pertanyaan. Tema kita hari ini adalah menghargai kehadiran Allah, dan teks kita ada dalam kitab Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Seperti tadi saya katakan, khusus untuk anak-anak ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh seorang guru ketika kalian masuk ke kelas pada hari pertama sekolah?
Ayo anak-anak, apa yang dilakukan oleh guru? Apa? Bagi sembako? Bukan. Apa? Bagi buku-buku? Oh, tidak. Apa? Oh, pilih ketua kelas? Bukan. Ada yang jawab yang lain? Iya. Mengabsen nama-nama setiap anak yang hadir. Lalu yang kedua, bagaimana responnya ketika nama-nama kalian disebut? Apa respon kalian? Pas lagi ada yang duduk, langsung mengangkat tangan, ya saya hadir. Kemudian guru menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, tidak ada nama itu. Timotius, ya hadir, saya ada. Nah, itulah pemahaman kita tentang soal hadir di sebuah kelas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hadir itu yang dimaksud adalah ada. Hadir secara fisik dan terlibat secara penuh. Nah, oleh sebab itu di dalam Perjanjian Lama ada dua kata paling umum untuk menyatakan kehadiran Allah. Yang pertama yaitu kata panim. Kata panim atau juga disebut dengan muka atau wajah. Kata wajah ini ingin menyampaikan bahwa ada hasrat dari Allah untuk hadir, berada di tengah-tengah umat manusia. Kata wajah juga menunjukkan pertemuan yang dekat dan akrab pribadi dengan Allah. Nah, demikian juga kita memperhatikan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-11. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Muka dengan muka, saudara sekalian. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi saudara, Allah hadir secara muka dengan muka, face to face. Itu menandakan dia sungguh-sungguh ada dan dia terlibat secara penuh. Kata yang kedua itu adalah Shekinah. Shekinah ini berarti tempat kediaman atau tempat tinggal. Kata kerjanya diam atau tinggal. Gagasannya bukan hanya berkunjung, tetapi menetap, tinggal dan diam dan permanen. Itulah dua kata yang dipakai menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Keluaran. Namun saudara sekalian, kehadiran Allah ini selalu punya resiko yang besar. Contohnya, muncul misalnya ketidakcocokan, konflik, masalah, dan luka. Apalagi hubungan Allah yang maha suci dengan umat yang berdosa. Resiko terburuknya adalah kematian. Sehingga kerinduan Allah adalah diam di tengah manusia, di tengah umat. Kita menyaksikan bahwa ini adalah hal yang memang Tuhan punya satu keinginan, suatu kerinduan. Kerinduan Allah padahal adalah ingin tinggal dekat dengan manusia. Itulah tujuan Allah di dalam hal membebaskan umat dari kuasa Mesir. Seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat yang ke-46. Akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam atau tinggal di tengah-tengah mereka. Inti dari Allah membebaskan Israel dari kuasa Mesir adalah
ingin hadir di tengah umat yang Dia cintai. Itulah sebabnya kitab Keluaran banyak sekali berbicara perihal tentang keumatan dan pembangunan kemah suci. Nah, bangunan itu yang dimaksud adalah Shekinah, tempat kediaman Allah di tengah umatnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kehadiran Allah di tengah umatnya ini ingin menjelaskan mengapa perbuatan umat pada waktu itu memuja patung lembu emas itu bersifat menghancurkan. Nah, pemujaan ini melanggar perjanjian terhadap Dasatita tentang penyembahan berhala, hanya menyembah satu Allah, hanya Allah semata, tidak menyembah berhala yang lain. Nah, pelanggaran perjanjian ini mengancam tujuan Allah membebaskan umatnya dari kuasa Mesir untuk hadir di tengah-tengah mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah bagaimana Allah yang Maha Suci itu tetap hadir di tengah umat tanpa harus menghancurkan umatnya yang berdosa. Saya ulang sekali lagi, bagaimana Allah yang Maha Suci itu tetap hadir di tengah-tengah umat tanpa menghancurkan umat yang berdosa itu? Nah, pertanyaan inilah yang digumulkan, bahkan dijawab di dalam dialog Musa dengan Allah di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Alkisah, Musa berhasil meyakinkan Allah untuk tidak membinasakan seluruh bangsa Israel setelah peristiwa pemujaan patung lembu emas. Musa mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Allah akan membawa mereka ke negeri yang dijanjikan. Namun persoalannya, bagaimana Allah menunaikan janjinya itu tanpa kuasa kesuciannya itu membinasakan atau menghancurkan mereka? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai alternatifnya Allah berencana mengirim seorang malaikat sebagai pengganti dirinya untuk memimpin umat untuk memasuki negeri yang dijanjikan. Tuhan mengatakan kepada Musa, "Oke, saya akan mengutus seorang malaikat untuk mendampingimu." Apakah Musa puas? Tidak. Musa mengatakan tidak. Musa tidak puas dengan pilihan itu. Mengapa saudara sekalian? Karena Musa tahu bahwa satu-satunya yang menjadi Israel berbeda dengan umat atau bangsa yang lain di dunia ini adalah bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Nah, karena itu Musa terus berdebat atau mendebatkan hal ini kepada Allah. Nah, di dalam perdebatan itu saudara sekalian, Musa merujuk kepada kedekatan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Musa, "Aku mengenalmu, aku mengenal namamu, dan engkau juga mendapat kasih karunia di hadapanku." Nah, jika memang demikian, maka Musa meminta, "Oke Tuhan, kalau begitu beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, supaya aku tetap mendapat kasih karunia itu di hadapanmu." Musa juga mengingatkan Tuhan bahwa bangsa Israel itu adalah umat Tuhan. Bangsa itu umat-Mu loh Tuhan. Setelah peristiwa pemujaan patung lembu emas, Allah mencoba menarik jarak antara Dia dengan umatnya, yaitu dengan menyebutkan kepada Musa, "Itu bangsamu," atau "Itu umatmu," atau dengan kata lain, "Musa, itu urusanmu." Mereka itu
umatmu, umat Musa, bukan umatku, kata Tuhan. Musa tidak mau seperti itu, saudara, di dalam perdebatan itu. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan, Musa mengatakan bahwa mereka itu adalah umatmu, bukan umatku. Mereka itu adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bukan umatku, kata Musa. Oh saudara sekalian, dua orang yang bertatap muka berdebat mempersoalkan tentang umat. Kita menyaksikan hal ini, betapa Musa sangat peduli dengan umat pada waktu itu. Karena itu saudara sekalian, Tuhan mencoba berupaya menenteramkan hati Musa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Okelah kalau gitu, baik, aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sekalian di ayat yang ke-14 diterjemahkan yang lebih tepat, yaitu adalah my presence will go. Aku sendiri akan pergi atau berjalan. Nah, di dalam naskah Ibraninya tidak ada kata engkau atau bersamamu. Intinya ini Allah ingin mengatakan bahwa aku bersedia pergi atau berjalan ke negeri yang dijanjikannya kepada umat. Namun aku tidak di tengah mereka atau bersama dengan mereka. Aku bisa berjalan di depan mereka, di samping mereka, atau di belakang mereka. Tapi aku tidak bersama mereka atau di tengah-tengah mereka. Apakah jawaban itu memuaskan Musa? Tidak. Saudara sekalian, Musa tetap tidak puas dengan jawaban Tuhan itu. Musa bersikeras bahwa Allah harus berjalan bersama mereka. Padahal Allah sudah menjamin, saudara sekalian, mengutus malaikat. Wow, kalau Tuhan mengutus malaikat memimpin saudara, bukankah itu hal yang sangat istimewa? Sangat istimewa. Tapi Musa tidak puas. Musa minta Tuhan memimpin. Musa meminta Allah memimpin mereka di tengah-tengah mereka, bersama mereka. Tapi Allah mengatakan, oke, kalau aku memimpin kamu, aku di depan, atau di belakang, atau di samping kamu, tidak di tengah-tengah. Musa tidak puas, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita melihat, saudara sekalian, dengan jawaban yang seperti itu, Musa tidak puas. Musa bersikeras bahwa Allah harus berjalan bersama dengan mereka. Ingat loh Tuhan, itu umatmu, bukan umatku. Nah, oleh sebab itu di ayat yang ke-16 sekalian, Tuhan menjawab kepada Musa. Jika engkau, Musa menjawab kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami ini, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari antara bangsa yang ada di muka bumi ini? Wow, Musa betul-betul ingin memperjuangkan Tuhan bersama-sama dengan umat. Bukan di depan, bukan di samping, bukan di belakang, tapi bersama-sama di tengah-tengah umat. Bagaimana hasilnya? Saudara sekalian, memang Musa memiliki relasi yang begitu dalam, mengenal Allah begitu dalam. Alhasilnya sungguh ajaib, Allah akhirnya setuju. Allah berkata kepada Musa, hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan. Dengan kata lain, Allah mengatakan, oke Musa, apa yang ada di pikiranmu itu akan saya lakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Wow, Tuhan itu baik ya saudara. Dalam hal ini kita melihat bagaimana dua orang yang punya relasi yang begitu dalam,
Bahkan Musa bisa berkomunikasi, bernegosiasi begitu indah dan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan merestui, menyetujui usulan Musa itu. Luar biasa. Namun pertanyaannya belum terjawab. Bagaimana Allah yang maha suci itu tetap hadir di tengah umat tanpa harus menghancurkan umat yang berdosa itu? Masalahnya Tuhan kan suci. Kalau berjalan di zaman-zaman dengan mereka, apa yang terjadi? Seperti kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 33, kalau aku berjalan dan mereka berdosa, binasa mereka di tengah jalan, kata Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Allah yang suci itu tetap hadir di tengah-tengah umat yang berdosa dan tidak membinasakan mereka? Jawabannya adalah saudara sekalian, dengan Allah berbesar hati dan menyatakan sifatnya yang lebih dalam dari dirinya. Musa menyadari bahwa satu-satunya dasar untuk membangun hubungan perjanjian yang telah dilanggar oleh umat Allah, yaitu terletak pada siapa Allah. Pengharapan umat tidak terletak pada siapa umat dan apa yang dilakukan oleh umat. Tanpa Allah, saudara sekalian, umat tidak lebih baik, mereka tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa sekitar, termasuk bangsa Mesir. Satu-satunya pengharapan mereka terletak pada penyingkapan diri Allah yang lebih dalam. Karena itu Musa meminta agar Tuhan menunjukkan lebih jauh dan lebih dalam kemuliaannya. Apa yang Musa minta kepada Tuhan? Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku. Dengan kata lain, Musa minta Tuhan menunjukkan wajahnya kepada dia. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Sebagai jawabannya Tuhan menyatakan sifatnya yang lain. Baik, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang akan kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihi. Sifat yang lebih dalam dari kemuliaan Allah inilah adalah merupakan kelimpahan kasih karunia dan rahmat Allah dicurahkan bagi umat. Saudara sekalian yang terkasih, Allah secara bebas mengasihani dan menyayangi siapapun yang dipilihnya, sekalipun umat melanggar perjanjian dengan Allah. Allah memilih untuk mengasihi, Allah memilih untuk mengampuni dan mengasihani mereka. Itu yang membuat Allah bisa tetap hadir di tengah-tengah umat, sekalipun mereka memberontak kepada Tuhan, tanpa kuasa kesuciannya menghanguskan mereka. Karena Allah adalah Allah yang berlimpah kasih karunia dan rahmatnya. Namun saudara sekalian, penyingkapan diri Allah ini tidak berhenti sampai di situ. Allah menyuruh Musa naik ke suatu tempat dekat Tuhan, di atas gunung batu. Di sanalah Tuhan akan melewatkan kemuliaan ke hadiratnya. Pada saat itu Tuhan akan menempatkan Musa pada lekuk gunung itu dan menudungi Musa dengan tangannya sampai Tuhan berjalan lewat. Lalu Tuhan akan menarik tangannya dan Musa akan melihat hanya bagian belakangnya saja. Tuhan tidak akan Musa tidak akan melihat wajah Tuhan. Artinya, sekalipun Musa mengenal Tuhan, bahkan Tuhan sudah menyatakan namanya dan sifatnya yang lebih dalam kepada Musa,
Musa tetap tidak dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Musa tidak dapat mengenal Allah sepenuhnya. Tuhan itu tetap misteri, saudara, tak terpahami dan tak terselami. Namun pengenalan yang terbatas ini cukup membawa umatnya ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Oh saudara sekalian, sangat indah dan luar biasa. Akhirnya saudara sekalian, apa artinya menghargai kehadiran? Ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, menghargai kehadiran Allah berarti mensyukuri kehadiran tersebut sebagai rahmat Tuhan dan bersikap tidak meremehkan dosa atau berkompromi dengan dosa. Sebaliknya, membenci dosa dan berupaya keras untuk berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, menghargai kehadiran Allah berarti bersikap konsekuen dalam hidup ini, sedia menerima disiplin ilahi jikalau berlaku salah dan terus-menerus memperbaiki diri. Dan yang ketiga dan yang terakhir, menghargai kehadiran Allah juga berarti berdamai dengan banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan itu memang selalu mengandung misteri. Dan kadangkala kita sering bertanya, mengapa begini? Mengapa begitu? Untuk apa semuanya itu? Saudara sekalian, ketahuilah, Dia adalah Tuhan. Kita ini makhluk ciptaannya. Sampai kapanpun kita tidak dapat mengenalnya sedalam-dalam diri Allah itu. Iman tidak sama dengan pengenalan yang sempurna, tetapi penyerahan diri kita sepenuhnya. Kendati saudara sekalian, Allah itu misterius, tetapi Dia adalah Allah yang sangat mencintai kita umatnya, dan Dia mau bersama dengan kita, dan Dia tinggal bersama dengan kita. Buktinya, Dia hadir di tengah-tengah kita tanpa kuasa kesuciannya itu membinasakan kita, menghanguskan kita. Dan itu cukup buat kita. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau di mana? Sampai kapan pandemi seperti ini? Ketahuilah saudara sekalian, Tuhan beserta dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tinggal bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang suci, yang penuh dengan misteri. Dia Tuhan yang maha suci, namun Dia mau hadir di tengah-tengah kita tanpa membinasakan kita atau menghanguskan kita. Dan itu cukup buat kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita untuk menghadapi masa-masa sulit, yaitu di masa pandemi ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Suci, tolonglah kami menghargai kehadiran-Mu di tengah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Engkaulah Allah yang Maha Suci dan rindu diam tinggal di tengah kami, tanpa kuasa kesucian-Mu menghancurkan kami ketika kami masih meremehkan dosa atau kompromi dengan dosa. Tolonglah kami mensyukuri kehadiran-Mu sebagai rahmat Tuhan dan bersikap membenci dosa dan berupaya keras untuk berlaku sesuai firman Tuhan. Tolonglah kami bersikap konsekuen, sedia menerima disiplin ilahi jikalau kami berlaku salah dan terus-menerus ingin memperbaiki diri. Dan tolonglah kami semakin menyerahkan diri sekalipun pengenalan kami sangat terbatas dan cenderung tidak dapat mengenal Engkau sedalam-dalamnya tentang diri Allah. Sekalipun Engkaulah Allah yang penuh dengan misteri dan misterius, namun Engkaulah Allah yang mencintai kami umat-Mu dan mau hadir di tengah kami tanpa kesucian-Mu menghancurkan kami. Khususnya di masa pandemi ini, hadirlah, dampingilah kami dengan kuasa-Mu dan kesucian-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, baik karena COVID-19 maupun karena yang lain. Lawatlah, kuatkanlah, teguhkanlah dalam kemurahan-Mu, sembuhkanlah serta pulihkanlah mereka. Di antaranya, saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh adalah Bapak Bambang Suprato, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Nugroho, Bapak Hembang Napitupulu, Bapak Sandono, Bapak Silas Suyanto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Susanto Hananta, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Emi, Ibu Gui Gyok Kim, Ibu Lilian Hua, Ibu Ruth Suryani, Ibu Lim Kong Wi, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Tabita Tanti Agustina, dan Ibu Tan Mei Fung. Ya Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang sakit yang tidak disebutkan namanya di sini. Ingatlah mereka, jamalah mereka. Kami juga memohon dan berdoa bagi para petugas medis dan paramedis. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka dan melindungi mereka. Kami berdoa bagi saudara kami, sahabat kami, ataupun kami sendiri di dalam masa pandemi, meski menerima kenyataan pahit karena kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan, atau yang bekerja tapi penghasilannya berkurang. Biarlah Tuhan menyertai, mencukupi, dan memberkati supaya kami senantiasa diberikan kekuatan dan keteguhan iman di tengah-tengah masa ini. Kami juga memohon, kami yang mesti kerja dari rumah dan di luar rumah, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga kami tetap menjaga diri dengan mentaati protokol kesehatan. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan guru-guru yang belajar dan mengajar dari rumah masing-masing secara online, supaya mereka tetap disiplin dan bersemangat, sehingga proses ngajar-mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, sertailah para pemimpin kami,
dan berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah dalam penyertaan kasih-Mu, Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Akhirnya, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar murid-murid-Mu berdoa. Kami menaikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita menanggapi kasih karunia Tuhan dengan berkomitmen untuk senantiasa bersandar kepada Allah yang kekal. Kita naikkan Kidung Pamungkas, bersandar padanya yang kekal. Betapa senang dan bahagia bersandar padanya yang kekal, berkat yang besar diberi olehnya, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal, bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan memimpin, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal, bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di dalam ruang ibadah ini dapat menyerahkan persembahannya dengan memasukkannya ke
dalam kotak persembahan yang tersedia, sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.